Bab 1224. Apakah Anda ingin mengambilnya? Baodong ingin membentaknya dan bertanya pada Greyset, mengapa kamu membunuhku? Mendorong keluarga Bauku ke dalam situasi seperti itu. Ada seseorang yang menginginkan hidupmu, jadi tidak ada keraguan bahwa kamu akan mati. Tidak peduli di tangan siapa kamu mati, kata Greyset. Hah, hah. Di belakang Baodong, dua sosok muncul. Tiba-tiba, ketiga master itu menatap Greyset yang sedang duduk di sana sambil minum teh pada saat bersamaan. Tapi kupikir kaulah yang akan mati hari ini, teriak Baodong. Greyset duduk di sana, masih tenang seperti air, memegang cangkir teh di tangannya, bersandar di sofa, dan bahkan tidak bermaksud untuk berdiri. Dia menatap Baodong, matanya tiba-tiba merasakan simpati. Bahkan Lord itu ingin membunuhku, tapi dia sendiri tidak bisa membunuhku. Dan kamu ingin membunuhku, ini mimpi. Nafas Baodong melambung tinggi, dan dia akan melakukannya. Tiba-tiba ada embusan. Belati menusuk pinggangnya dengan keras. Wajah Baodong berubah, menoleh untuk melihat orang yang berdiri di sebelah kirinya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Puff! Sebuah teriakan lain, orang yang berdiri di kanan Baodong juga menusukkan belati di tangannya di pinggang Baodong. Dua orang, satu kiri dan satu kanan, menyerang keras dan tegas. Dua belati menusuk pinggang Baodong saat ini. Tiba-tiba, darah menodai pakaian Baodong. Baodong merasa tubuhnya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Kedua kelemahan ini tertusuk. Dia memperhatikan dua orang yang berdiri di sampingnya, dan tidak percaya bahwa mereka akan mengkhianatinya. Dia benar. Kamu pasti mati. Tidak peduli di tangan siapa kamu mati. Salah satu dari mereka membuka mulutnya. Jika bukan karena hari ini, bahkan kami berdua tidak akan bisa dekat denganmu. Karena Anda juga tidak pernah mempercayai kami berdua. Petik 2. Hanya ketika menghadapi musuh yang kuat seperti Greyset, Baodong tidak punya pilihan selain berdiri dengan dua lainnya. Tapi di mana dia berpikir, mereka ternyata juga menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Baodong mencengkeram pinggangnya, dan kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Dia mundur dua langkah dan duduk di lantai, wajahnya tiba-tiba pucat. Lord, sungguh luar biasa. Greyset meletakkan cangkir tehnya dan bertepuk tangan. Kagum. Aku mengaguminya, tapi, lembaran tinju super, apakah kamu mendapatkannya? Mereka berdua tidak berbicara, menatap Greyset. Mereka tahu betul bahwa Greyset sulit dihadapi. Bahkan jika mereka berdua mati-matian melawan, mereka mungkin tidak bisa merebut lembaran tinju di bawah tangan Greyset. Greyset melirik mereka, berjalan ke sisi Baodong, mengulurkan tangannya, dan menepuk pundaknya. Sekarang, kita bisa membuat kesepakatan. Kamu beri aku lembaran tinju, dan aku akan membiarkanmu hidup. Ekspresi Baodong penuh kemarahan di wajahnya. Dia tidak sabar untuk memiliki kekuatan, dan dapat mencekik Greyset hidup-hidup. Ternyata Greyset telah lama mengetahui bahwa orang-orang di sekitarnya telah mengkhianati, dan bahkan tahu bahwa mereka berdua sedang menunggu kesempatan untuk membunuhnya dan merebut lembaran tinjunya. Darah mengalir semakin banyak dan tidak lagi bisa ditutup untuk menangani luka karena organ dalamnya terluka. Waktu hampir habis, Patriark Bao. Greyset menghela nafas. Butuh waktu 30 detik untuk membunuh mereka berdua. Jika kamu ragu, kamu akan kehilangan darah sedikit lebih banyak. Baodong menggoyangkan bibirnya, meletakkan tangannya di lengannya. Dia mengeluarkan lembaran tinju dan memberikannya kepada Greyset. Dia ingin bertahan hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan jatuh ke situasi ini.
Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Grey Z akan mengikuti Lordnya untuk bermain-main. Lembaran tinju super, serahkan pada kami. Keduanya berteriak tajam saat melihat Baodong akan menyerahkan lembaran kepada Grey Z. Begitu suara itu jatuh, keduanya bergegas. Bang, bang. Grey Z mengangkat tangannya dengan 2 pukulan dan langsung mengguncang keduanya ke udara. Niat membunuh muncul di matanya. Sekarang, lembaran tinju ini milikku. Suaranya menjadi dingin. Kalian semua berani ingin mengambil barang-barangku. Bab 1225. Grey Z lebih kuat. Mata Grey Z dingin. Dia sengaja mengangkat tangannya dengan tinggi-tinggi, bersama lembaran tinju yang baru saja dia ambil dari tangan Baodong. Apakah kamu berani mengambil barang-barangku? Setelah itu, dia terlihat seperti di matanya tidak ada 2 orang itu sama sekali. Dia memasukkan lembaran tinju langsung ke sakunya dan mengulurkan tangannya untuk menepuk. Sombong. Kamu terlalu sombong. Bunuh dia. Kedua master saling memandang tanpa ragu-ragu sebelum bergegas menuju Grey Z lagi. Mereka telah menunggu lama untuk mendapatkan lembaran tinju ini. Sampai saat ini, tidak ada kesempatan untuk mendekati Baodong yang selalu waspada. Bagaimana mereka bisa berpikir, Grey Z mengambil tinju dengan mudah? 2 master level Grandmaster, satu dari kiri dan lainnya dari kanan, menyapu Grey Z pada saat yang sama, dengan semua jurus pamungkas. Tanpa mendapatkan lembaran tinju itu, misi mereka akan gagal. Jika mereka gagal, mereka akan membayar harga nyawa mereka. Mencari kematian. Grey Z melirik kedua orang itu, tinjunya tiba-tiba terangkat dan embusan angin tiba-tiba naik. Dia membanting pukulan dan langsung bertabrakan dengan kedua orang yang bergegas itu. Bang! Pukulannya berat, Grey Z berdiri di sana tidak bergerak. Dengan pukulan yang keras, dia tiba-tiba menghantam satu pria itu dan meluncur di lantai selama beberapa meter sebelum bisa menstabilkan tubuhnya. Wajahnya penuh ketakutan. Dan pria yang lain mengambil kesempatan ini untuk membunuh Grey Z secara langsung. Dia menyerang dengan cepat lagi dan sangat kejam. Mati kau! Pria itu mengguncang pergelangan tangannya, dan segera memegang belati di tangannya, meluncur ke Grey Z secepat kilat. Tapi, bagaimana Grey Z bisa disakiti oleh orang seperti dia? Klik! Dengan suara yang tajam, tinju Grey Z mengenai belati secara langsung, dan dengan satu klik itu, belati tersebut langsung pecah menjadi 2. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Seberapa keras tinju Grey Z sehingga dia dapat menghancurkan sebuah belati? Tidak ada yang mustahil. Grey Z mengulurkan tangan dan meraihnya secara langsung. Jari-jari itu langsung mencengkeram lehernya. Kamu memiliki sedikit pengetahuan. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menekan jari-jarinya dan mengklik. Tubuh orang itu benar-benar melunak lalu bergetar dan jatuh. Mayat itu jatuh dengan keras ke lantai, dan pria yang lain gemetar. Dia tidak berani bergerak lagi. Dia merasa bahwa Grey Z adalah iblis. Sama sekali, dia bukan manusia. Mereka semua memiliki kekuatan tingkat master yang hebat. Tidak peduli di sisi mana mereka dapat dianggap sebagai Grandmaster. Bahkan di gerbang tersembunyi, posisi yang dijanjikan oleh Lord sangat tinggi. Tetapi di depan Grey Z, dia hanya bisa merasa lemah dan tidak berdaya. Ini sama sekali bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Bahkan kesadaran Baodong sedikit kabur, dan dia memegangi lukanya. Melihat 2 pukulan Grey Z, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan matanya penuh ketakutan.
Dia mendapat halaman lembaran tinju, tetapi setelah bertahun-tahun mempelajarinya, dia masih tidak bisa benar-benar mengendalikannya. Tetapi Bao Dong tahu bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari 20 tahun yang lalu. Dia awalnya berpikir bahwa dia cukup untuk berdiri dengan bangga di dunia ini, dan dia adalah seorang master yang terkenal. Tapi melihat Grey-Z, jenis keputusasaan dan kelemahan di hatinya membuatnya hampir pingsan. Tinju Grey-Z, bahkan dia tidak sebanding. Dia kejam, tapi Grey-Z lebih kejam dari dirinya. Dia gesit, tapi Grey-Z lebih gesit darinya. Mau ambil. Grey-Z selangkah demi selangkah berjalan menuju orang yang tersisa. Tidak ada yang berani merebut barang-barangku, dan tidak ada yang pernah bisa merebut barang dariku. Kamu, kemarilah. Ambil jika sanggup. Grey-Z membentak. Bab 1226. Aku tidak ingin membunuhmu. Ah. Pria itu segera meledak gila, bergegas menuju Grey-Z. Bang, bang, bang. Sosok Grey-Z langsung menghindari serangan itu. Kecepatannya mencengangkan, dan segera menangkap pria itu dan meninju 3 kali berturut-turut. Ah, pria itu berteriak, dan 3 benjolan besar menonjol di punggungnya. Sepertinya tinju Grey-Z tembus. Grey-Z melepaskan tangannya tanpa melihatnya lagi, membiarkan tubuhnya jatuh dengan berat. 30 detik. Seperti yang baru saja dikatakan Grey-Z, untuk menghadapi orang seperti itu, 30 detik sudah lebih dari cukup. Tapi, mereka adalah 2 master di tingkat Grandmaster. Tolong, bantu aku. Melihat Grey-Z berbalik untuk pergi, Bao Dong buru-buru mengangkat tangannya dan buru-buru berteriak. Kamu berjanji padaku, kamu berjanji padaku. Di kedua sisi pinggang Nis, darah masih mengalir. Bao Dong merasakan dirinya sendiri, hidupnya berlalu sedikit demi sedikit. Jika kamu bertahan, kamu bisa mengeluarkan darah lebih banyak, tidak apa-apa. Grey-Z langsung keluar dari ruang kerja. Di luar, pengurus rumah tangga Bao menyusut di bawah sofa, menggigil. Jangan gemetar. Dia menendang. Pergi dan selamatkan tuanmu, tidak banyak kesempatan. Kepala pelayan bergegas masuk untuk menyelamatkan Bao Dong. Saat Grey-Z hendak mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, memandang orang-orang yang berdiri di pintu. Melihat topeng aneh yang tampak seperti senyuman tetapi bukan senyuman, seperti tangisan tetapi tidak menangis, mata pembunuhnya berangsur-angsur menjadi lebih tebal. Lord, dia datang. Jubahnya lurus, tidak ada angin yang meniupnya. Lord berdiri di sana, seperti dewa. Dia membuka langit dan bumi, dengan aura yang luar biasa. Dia memandang Grey-Z, meletakkan tangannya di belakangnya, dan berkata dengan ringan. Lembaran tinju ini milik saya. Oh, tidak bisa, Grey-Z menjawab. Dari sakunya, dia mengeluarkan lembaran kepalan yang baru saja dia peroleh dari Bao Dong, dan mengguncangnya. Panggil saja dan lihat apakah dia akan setuju. Mata di bawah topeng Lord perlahan-lahan semakin dalam, dengan amarah melayang di pupilnya. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku ingin membunuhmu. Grey-Z menyingkirkan lembaran tinju, dan tiba-tiba bergerak. Karena ada di sini, jangan pergi. Hampir seketika, Grey-Z langsung mengubah keadaannya menjadi sangat ekstrim. Dia mengambil 7 langkah, setiap langkah hampir mengguncang tanah. Pukulan demi pukulan, 7 pukulan berturut-turut. Setiap pukulan menjadi lebih bergejolak, dan tampaknya dalam sekejap itu memicu kegilaan. Bang! Dalam sekejap mata, Grey-Z mencapai Lord, melancarkan pukulan, dan menghantam Lord itu. Mata Lord berubah sedikit, dia segera meninju Grey-Z dengan keras, dan melangkah mundur.
Segera, dia berdiri diam, mengibaskan lengan baju panjangnya, dan menyerang juga. Dua orang itu langsung bertarung bersama. Tinju dan kaki, memekakkan telinga. Bang bang bang. Di mata orang luar, jika melihat mereka bertarung, mereka jelas adalah dua binatang buas, saling membanting dengan tubuh mereka dengan ganas. Setiap pukulan sepertinya mengenai pelat baja, membuat suara yang tumpul. Greyz menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan kekuatan tinjunya menjadi semakin keras, seolah tanpa lelah. Dan topeng di wajah Lord membuat ekspresi Greyz tidak jelas sama sekali. Cepat, lebih cepat. Kecepatan Greyz semakin cepat dan semakin cepat. Tinjunya semakin mendominasi. Sekuat Lord, dia tidak bisa bereaksi pada saat yang tepat. Dia dipukul oleh tinju Greyz di bahu, dan mundur 5 atau 6 langkah. Aku meremehkanmu. Nada suara Lord berangsur-angsur penuh dengan aura pembunuh. Tampaknya saat berikutnya, dia akan melawan Greyz sampai satu orang dari mereka terbunuh. Lord, sebelum dia mengambil tindakan, sesosok tubuh muncul dengan cepat melemparkan bom asap dan tiba-tiba, seluruh aula tertutup asap. Greyz mengulurkan tangan dan melambai untuk membubarkan asap. Tetapi di manakah bayangan Lord?